dua agama ini setelah menyampingkan Katolik. Saya Katolik tidak pantas lagi disebut agama karena ini sudah terlalu berlebihan dalam ini, sudah menjadi penyembah berhala seutuhnya kalau Katolik. Haleluya, salam, selamat pagi buat teman-teman semua. Kali ini teman-teman kita kembali untuk berapologetika bersama-sama terhadap orang-orang yang terus menghina, melecehkan dan menista agama kekristenan dan juga iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya teman-teman, mari kita bersama-sama untuk mengomentari salah seorang mu'alaf yang menghina tentang kekristenan. Untuk itu, mari kita langsung saja untuk melihat videonya terlebih dahulu yang ada berikut ini. Ya, tidak terlalu suka membenci, tidak terlalu suka, dan saya membenci Islam awal, tapi tidak terlalu membenci juga. Akhirnya dari situ saya selalu melihat dua agama ini setelah menyampingkan Katolik. Saya Katolik tidak pantas lagi disebut agama karena ini sudah terlalu berlebihan dalam ini, sudah menjadi penyembah berhala seutuhnya kalau Katolik. Yang pertama, dalam agama, praktek agama saya itu kebanyakan tidak sesuai dengan yang ditulis dalam kitab suci. Kebanyakan tidak sesuai, tidak dipraktekkan. Seperti misalnya ini, yang pertama hukum 10 perintah Allah itu, jangan memuja berhala. Nah, gereja sendiri telah mengajarkan untuk memuja berhala karena telah membuat patung-patung dalam gereja, sudah membuat menyerupai Yesus yang disalib, membuat salib, ya itu semua. Ya, teman-teman sekalian, dalam pernyataannya yang pertama, dia berkata bahwasannya dia sebenarnya menghina Katolik ya teman-teman sekalian ya. Dia melecehkan iman Katolik yang dia katakan bahwa sudah tidak pantas ya untuk disebutkan agama. Nanti saya harap juga buat para teman-teman saya ya yang pastor, romo yang melayani di Katolik, saya harap kita juga akan memberikan pembelaan terhadap orang yang kurang ajar seperti ini, yang berani untuk menghina Katolik ya. Dan saya akan melihat dan membelanya dari sudut pandang iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan juga kepada penyembahan kita di dalam kekristenan, baik itu Katolik maupun Kristen Protestan. Teman-teman sekalian, dia jelas-jelas mengatakan bahwasanya Katolik sudah tidak pantas untuk disebutkan sebagai agama karena dia sudah melenceng terlalu jauh katanya, dengan alasan karena Katolik menyembah berhala katanya, dengan membuat patung-patung dalam gereja, patung Yesus, patung Bunda Maria misalnya. Dan saya lihat bahwasanya ini sudah diatur sedemikian rupa kalimat-kalimatnya untuk membocokkan Katolik dan juga Kristen Protestan tentunya. Nah teman-teman sekalian, apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Apakah memang ini kita biarkan? Apakah ini kita izinkan saja terjadi di bangsa kita, di mana mereka para mu'alaf ini begitu bebas untuk memberikan sebuah hinaan-hinaan terhadap orang Kristen ya? Oleh karenanya, apakah pemerintah terus diam dengan para mu'alaf seperti ini? Dan saya percaya kiranya lah Tuhan yang menggerakkan hati pemerintah ya, pihak kepolisian, aparat semua untuk melihat orang-orang seperti ini yang terus menghina kekristenan, yang terus melecehkan kekristenan, baik itu Katolik maupun juga Kristen Protestan. Nah teman-teman sekalian, apakah yang benar yang disampaikannya ini, bahwasanya Katolik menyembah berhala, menyembah patung yang ada di dalam gereja, ataupun juga Kristen karena ada juga gambar-gambar Tuhan Yesus di beberapa gereja? Apakah ini ya kita buatkan patung-patung Tuhan Yesus, misalnya patung Bunda Maria, patung para rasul? Apakah kita setiap sembahyang kita menyembah itu atau tidak? Ya, jadi saya harap buat teman-teman yang Katolik nanti akan komen di bawah sini ya, komen, berikan suara Anda, berikan pembelaan Anda bahwa kita tidak menyembah patung ataupun berhala. Nah teman-teman sekalian ya,
Saya percaya di Katolik ini mereka tidak menyembah patung Bunda Maria ataupun patung Yesus. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka menghormati dengan ada gambarnya, dengan semua. Jadi melalui itulah mereka mengayati tentang Tuhan, menggambarkan tentang Tuhan. Mereka menghormati Bunda Maria yang disebut dengan perawan suci. Mereka sangat menjunjung tinggi hormat terhadap Bunda Maria dan juga apalagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan berarti ketika ada patung di dalam gereja, misalnya ada gambar-gambar Bunda Maria, gambar Tuhan Yesus, bukan berarti kita menyembah patung itu atau gambar itu. Ini sangat fitnah. Saya tidak tahu bagaimana Islam mengajarkan orang-orang macam ini. Saya tidak tahu seperti apa para ustadz mengajarkan para mu'alaf seperti ini. Dibiarkan untuk menghina agama sebelumnya, menghina tentang kekristenan. Ini sudah melenceng dari agama. Jangan dicampur adukan urusan agama dengan urusan politik-politik, karena saya tahu ini adalah politik. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi, Katolik tidak menyembah patung, tidak menyembah gambar-gambar. Demikian juga Kristen tidak pernah menyembah patung Tuhan Yesus atau gambar Tuhan Yesus. Kita hanya berdoa di dalam roh dan kebenaran. Bahkan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tiba waktunya bahwa kita akan menyembah Allah yang benar itu dalam roh dan kebenaran. Kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran, bukan pada gambarnya atau patungnya. Jadi ini benar-benar penghinaan. Saya harap buat teman-teman yang Katolik bisa komen hal ini. Jadi saudaraku sekalian, juga tadi dia berkata bahwa mereka di agamanya sebelumnya, yaitu Katolik ataupun dia Kristen, dia katakan bahwa tidak melakukan 10 hukum Allah. Jangan membuat kepadamu patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembah kepadanya. Ini orang Kristen tidak pernah mengajarkan untuk menyembah patung, tidak pernah mengajarkan untuk melanggar 10 hukum Taurat. Bahkan kita melakukannya. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. 10 hukum kita melakukannya semua. Jadi tidak ada yang kita lakukan hal-hal yang di luar daripada ajaran kekristenan seperti yang disampaikan tadi, yaitu menyembah patung dan melakukan tentunya hal-hal yang buruk lagi seperti yang disampaikan oleh mu'alaf ini. Oleh karenanya teman-teman sekalian, saya percaya kita punya hak untuk memberitakan kebenaran-kebenaran dan menjawab setiap tuduhan-tuduhan seperti ini. Untuk teman-teman sekalian, mari kita melihat untuk videonya yang kedua berikut ini. Orang awam, orang Kristen itu semua sadar itu, tapi dengan pertanyaan bahwa semua manusia berdosa. Dengan prinsip seperti ini, orang Katolik membiarkan saja, orang Kristen membiarkan saja. Seperti pastor pernah memilih ini seorang wanita muda itu, anak remaja gitu. Nah, terus itu saya berpikir, ini pemikiran semua manusia berdosa, pastor juga berdosa, tapi setidaknya jangan sampai melakukan hal seperti itu, seperti berzina. Lalu berzina itu dilarang dalam agama, dalam hukum Tuhan perintah kelima, jangan berzina. Itu. Ya teman-teman sekalian, ini tadi ada beberapa yang kita sensor karena itu dia mengucapkan sesuatu hal yang tidak boleh diucapkan teman-teman sekalian. Ini sebenarnya dia menghina pastor teman-teman sekalian yang pernah mungkin berbuat salah. Jangan pastor, bahkan para pendeta pun ada juga yang jatuh dalam dosa perzinahan. Ini kita harus mengakui ini dan kita tidak boleh menutupi hal itu. Tetapi bukan berarti dalam ajaran Kristen Katolik dan ajaran Kristen Protestan mengajarkan untuk berbuat zina, selingkuh, poligami misalnya. Kekristenan tidak pernah mengajarkan hal demikian. Jadi jangan menuduh ajaran agama Kristen dan Katolik. Oknum yang melakukan demikian adalah oknum. Apakah juga di agama Islam, orang-orang Islam, para pemimpin agama Islam
yang melakukan dosa perzinahan juga. Ya, kayak kemarin itu ya, yang sudah ditangkap, yaitu Habib Rizik. Ya, yang maki-maki, yang menghina tentang ini semua, dan juga berkata kata-kata yang tidak bagus. Bahkan didapat dengan ada chat mesum ya kepada salah seorang perempuan. Apa pertanyaannya? Apakah itu agama Islam? Ya, apakah Anda tidak tersinggung jika dikatakan bahwa itu ajaran Islam yang mengajarkan demikian? Kalau kita membuat perbandingan pun, justru banyak di agama Islam yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Misalnya kawin cerai, poligami, selingkuh dan lain sebagainya, punya istri banyak dan lain sebagainya. Ya, siapa ya yang sebenarnya melakukan pelecehan agama ini? Apakah ajaran Islam yang melakukan demikian? Tentu bukan, tapi itu adalah oknum ustadz, ya, oknum pemimpin agama Islam, oknum yang beragama Islam. Kami tidak berkata bahwa itu adalah ajaran agama Islam. Demikian juga kalau ada di dalam kekristenan, bukan hanya saja ya pastor seperti yang Anda sampaikan tadi, tapi juga pendeta-pendeta pun ada juga yang jatuh dalam dosa perzinahan. Bukan berarti itu diajarkan dan itu ada dalam ajaran Kristen memperbolehkan untuk berzina, selingkuh. Ya, jangankan selingkuh dan berzina, di dalam kekristenan poligami pun tidak diizinkan. 2 istri atau 3 istri, 4 istri tidak diizinkan. Beda dengan agama Islam. Di dalam kekristenan saja untuk punya suami banyak itu dilarang. Apalagi ya hanya dosa perzinahan saja, ya punya istri banyak saja dilarang. Jadi ini benar-benar memberikan sebuah penghinaan terhadap orang Kristen. Nah teman-teman semua, perhatikan baik-baik bahwa apa yang disampaikan oleh mu'alaf ini sama sekali tidak benar dan itu hanya fitnah. Ya, karena tentunya di luar sana yang ada banyak melakukan dosa perzinahan, tetapi bukan karena ajaran Kristen. Kristen melarang keras. Kristen melarang keras untuk berzina, apalagi punya istri banyak dan punya suami banyak ataupun berpoligami bahasanya ya. Itu sangat dilarang. Ya, dan kalau ada pastor yang jatuh dalam dosa perzinahan, nah itu oknumnya, dan saya yakin pastor yang melakukan itu pun akan dipecat dari jabatan kepastorannya. Ya, dia pastor, dia akan dipecat jika kedapatan hal itu, ketahuan hal itu, tidak akan dibiarkan. Karena rata-rata di dalam pemimpin agama Katolik itu semua hidup dalam selibat, tidak punya istri atau tidak punya suami. Jadi jangan Anda menghina ini, ya, oknumnya bukan agamanya. Ya, saya setuju dengan Anda berkata bahwasanya semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kitab suci kami mengajarkan hal itu juga. Di Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, benar. Termasuk Anda, ustadz Anda, agama Anda. Tidak ada satupun di dunia ini orang yang benar. Semua orang berdosa. Ya, dan satu-satunya manusia ilahi yang tidak pernah berbuat dosa hanya satu, yaitu Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, karena dia adalah Tuhan ya, yang menciptakan langit dan bumi ini, yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Jadi sekali lagi, jika Anda menuduh kekristenan membiarkan perzinahan, Anda salah benar, Anda memfitnah umat Kristen. Jadi teman-teman sekalian yang punya komentar, silakan berkomentar di bawah kolom komentar, nanti saya akan baca. Dan jika juga teman-teman ada yang mau bahas tentang ini, ya saya harap dari teman-teman Katolik memberikan pembelaan dalam hal ini. Ya, jangan dibiarkan orang-orang busuk seperti ini yang terus menghina agama. Terima kasih teman-teman semua atas kesediaan teman-teman untuk mendukung channel ini. Sampai di sini, Yesus memberkati kita semua. Salam.